Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Indonesia. Di kelompok 7 ada Ahmad Zahran Putra Elfarizi, Delta Anando, Jason Jonathan, dan saya sendiri Sandi Putra Ramadan. Selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology atau ICT. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Menurut KBBI, pengertian teknologi yaitu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut KBBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Berikutnya menurut KBBI, pengertian tentang komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Mengutip Tech Term, TIK mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. TIK mirip dengan teknologi informasi atau TI, tetapi fokus utama TIK pada teknologi komunikasi seperti internet, jaringan kabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. Silakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu fokus penelitian dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pedesaan. Ada beberapa peran dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa, yaitu sebagai berikut. Perencanaan pembangunan desa. Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Keterbukaan informasi. Sebagai bentuk praktik demokrasi, maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Pemerintah desa lebih akuntabel. Dengan adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Pelayanan publik akan lebih baik, efektif, dan efisien. Masyarakat mudah memperoleh informasi dan dokumen desa sesuai dengan yang diperlukan. Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan Musrenbangdes jika portal desa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran desa. Jika aplikasi media interaktif diintegrasikan ke dalam sistem media sosial, maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa dapat berfungsi optimal. Mempercepat pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat memperbaiki kualitas perencanaan desa yang partisipatif. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendorong terciptakan usaha makro. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi harus dapat berdampak pada strategi kehidupan para pengusaha kecil dan pengusaha lokal di pedesaan dalam memperoleh modal dari kategori-kategori berikut. Yang pertama ada modal dasar, kesempatan mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua modal keuangan, komunikasi dengan pihak-pihak pemberi dana, misalnya kredit mikro. Yang ketiga modal sumber daya manusia, penambahan pengetahuan melalui proses-proses dan belajaran jarak jauh yang diperlukan. Yang keempat, sertifikasi atau izin usaha. Yang kelima, modal sosial, menjalin hubungan keluar komunitas sendiri. Yang keenam, modal yang bersifat fisikal, pendekatan-pendekatan untuk pengadaan bahan dasar infrastruktur. TIK dan e-commerce menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha wanita, karena dapat menghemat waktu dan uang sambil meraih pelanggan baru di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, menunjang dan meningkatkan usaha pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memberikan informasi yang berharga kepada para petani dalam bentuk pemeliharaan tanaman dan hewan, pemberian pupuk dan pakan hewan, pengurangan dampak kemarau, pemberantasan hama, irigasi, pengawalan cuaca, sumber benih, dan harga pasaran. Kegunaan TIK juga menguntungkan para petani dalam hal
memungkinkan mereka ikut serta dalam kegiatan advokasi dan kooperasi. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan. Pertumbuhan pembelajaran jarak jauh dipicu oleh kebutuhan masyarakat pedesaan untuk merapatkan kesenjangan pendidikan terhadap daerah perkotaan. Implementasi pembelajaran jarak jauh merupakan suatu cara untuk dapat menyekolahkan anak dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi dengan biaya yang lebih sedikit. Yang keempat, meningkatkan layanan kesehatan. Terdapat banyak cara menerapkan TIK untuk memperoleh hasil yang diinginkan di bidang kesehatan. TIK digunakan negara-negara berkembang untuk memfasilitasi konsultasi, diagnosis, dan pengobatan jarak jauh. Para dokter di tempat-tempat terpencil dapat memanfaatkan TIK untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman profesional, sejawatnya di lembaga rujukan di perkotaan. Pekerja-pekerja kesehatan di negara berkembang mengakses pelatihan medis yang relevan melalui mekanisme yang dimungkinkan oleh TIK. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dan potensi di pedesaan. Pengembangan kemampuan biasanya berkaitan dengan pembinaan keterampilan dan kemampuan dasar organisasi untuk membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunan. Definisi tersebut sangat sesuai dengan konteks TIK karena mengasumsikan pengetahuan yang menyadari adanya tujuan pembangunan. Tanpa kesadaran itu, TIK tidak dapat berbuat banyak. TIK dalam bentuk pusat komunitas multimedia atau telecenter, terutama di tingkat pedesaan, dapat bertindak sebagai titik akses untuk keterhubungan komunitas, pengembangan kemampuan lokal, pengembangan materi dan komunikasi, serta berfungsi sebagai pusat untuk penerapan strategi TIK, seperti pendidikan jarak jauh, layanan informasi kesehatan jarak jauh, bantuan untuk usaha-usaha kecil, menengah dan kredit mikro, promosi e-commerce, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan wanita dan remaja. Jika layanan-layanan demikian memiliki strategi kepedulian akan masyarakat di desa, maka efektivitas TIK dapat diarahkan ke sana. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, strategi implementasi TIK. Yang pertama, membangun komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah terhadap implementasi TIK. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan sudah seharusnya lebih besar. Lebih besar lagi dibandingkan komitmen dalam bidang demokrasi tersebut. Bukti keberhasilan implementasi TIK ditinjau dari komitmen pemimpin daerah yang besar. Dapat dilihat dari keberhasilan beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Kabupaten Buleleng di Bali, Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, serta beberapa kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Yang kedua, pendekatan dimulai dari sekolah. Dalam hal mengenalkan TIK di sekolah-sekolah, tentu saja harus diseberangi dengan penyediaan infrastruktur dan pengembangan SDM guru yang ada di sekolah melalui berbagai program yang relevan, seperti program Getting Started Intelcorp yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dan program internet sekolah yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Kemudian yang ketiga, membangun portal yang relevan dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang terdapat di daerah masing-masing. Diperlukan berbagai upaya terpadu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Perkembangan internet di Indonesia akan mengalami kemacetan. Terdapat beberapa bidang sumber informasi yang harus diperhatikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan melibatkan TIK, seperti bidang pertanian dan perkebunan, bidang perdagangan industri kecil dan menengah, dan bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, membangun kemitraan dengan industri dan jasa telekomunikasi. Keterlibatan operator telekomunikasi juga diperlukan. Tarif murah meriah yang sekiranya tidak memberatkan masyarakat pedesaan. Sangat diharapkan harapan ini seperti bisa direlokasikan seiring semakin banyak pemain di bisnis ini. Kemitraan dengan industri jasa telekomunikasi dapat juga dilakukan dengan menciptakan suatu desa yang memanfaatkan TIK sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, seperti melalui program Desa Pintar yang direncanakan oleh pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika PT Telkom.
Sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi telah melakukan beberapa pembangunan desa pintar seperti Desa Terang Bulan, Desa Sumber Karya, dan Desa Kebun Lada di Binjai, Sumatera Utara. Berbagai kegiatan digelar di lokasi itu, mulai dari sarasehan, lesehan, pelatihan TOT, training of trainer, internet, pelatihan tenaga web, developer, e-commerce, produk kampung seperti furnitur, kelinci, padi, jagung, dan falaija. Keberadaan desa pintar tersebut telah berhasil memperdayakan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kesimpulan, untuk dapat mencapai hasil optimal dari implementasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Membangun komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pedesaan. Kemudian pendekatan pengenalan dan pemanfaatan TIK dapat dimulai dari sekolah, membangun berbagai jenis portal yang relevan dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang terdapat di daerah masing-masing, serta membangun kemitraan dengan industri dan jasa telekomunikasi. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.